para sahabatna, para tabi'in-tabi'atna anu termasuk orang sadayana anu membagian. Alhamdulillah para wargi sadayana sering atur nuhun karena kadongkapan para wargi, para bapak ibu sadayana anu tos diulang ku para adik-adik mahasiswa di UIN. Kemargi gitu mangga urang sadayana urang sami-sami kupingkeun naon hal anu bade diluwihkeun, program-program naon anu bade diluwihkeun ku para mahasiswa sareng mudah-mudahan payuna urang sadaya biasa aya program naon hal anu diluwihkeun ku adik-adik mahasiswa, program-program naon bae anu ku urang di dieu vakum anu istilahna biasa dilaksanakeun teras istilahna vakum mangga ku adik-adik mahasiswa pada dibantos terutama dina bidang keagamaan, pendidikan, sosial sareng sadabina. Tah panginten sakitu sareng singkat anu kusim dilugikeun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali selaku RW 07 atas sambutannya. Bahwa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi, kami mengharapkan partisipasi aktif dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian atas berbagai program yang akan kami ajukan serta insya Allah kami laksanakan dan insya Allah berkelanjutan untuk desa ini. Selanjutnya yaitu pengantar atau sambutan juga dari Ketua Kelompok 274 kepada Pak Fadlan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umat yang taat kepada ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ketua RW 7 Bapak Ali, yang terhormat Ketua RT 01 yang diwakili oleh Ibu RT, yang terhormat Ketua RT 2 Bapak Dede, yang terhormat Ketua RT 3 yang belum bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan seluruh warga perwakilan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok KKN kelompok 274 di Desa Cicangkang Girang. Nah, di sini kami ditugaskan oleh kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung untuk mengabdi kepada masyarakat, dalam bentuk pelandingan program yang akan kita laksanakan di sini. Nah, sebelum kami memaparkan apa saja program yang akan dilandingkan terutama di sini di RW 7 ini, saya akan sedikit membahas tentang siklus atau tahapan KKN kami yang disarankan atau yang ditugaskan oleh kampus. Di sini kami memiliki 4 tahapan dalam siklus KKN kami. Yang pertama itu adalah siklus analisis atau observasi lapangan. Ini berguna untuk
adaptasi kami kelompok KKN dengan warga sekitar, terkhusus dari warga RW 07 ini. Itu siklus yang pertama. Terus ada siklus yang kedua. Siklus yang kedua ini berupa pengorganisasian atau tahap ini kami mencari motor penggerak untuk sebagai program kami seperti Karang Taruna atau remaja masjid. Nah, itu untuk sesi yang kedua atau siklus yang kedua. Terus siklus yang ketiga itu adalah siklus pemrograman atau pembuatan program. Setelah kami melakukan analisis, setelah kami melakukan observasi lapangan, kami melakukan programming atau perencanaan atau pembuatan program yang akan dilandingkan di RW 7 ini. Dan yang terakhir ada action atau pelaksanaan dari program tersebut. Nah, insya Allah setelah kami melakukan rapat ini, kami akan melakukan siklus yang keempat, yaitu siklus action atau siklus pelaksanaan dari program. Selama beberapa hari kami tinggal di sini, kurang lebih kami sudah 2 minggu berada di sini dan sudah melakukan 3 tahapan siklus dari KKN ini. Dan insya Allah minggu-minggu ke depan kita sudah mulai pelaksanaan dari program yang akan kami sudah kami rancang. Itu untuk tahapan dari siklus KKN kami yang ditugaskan oleh UIN. Nah, selanjutnya saya akan sedikit memaparkan gambaran besar dari program yang akan kita landingkan atau kita jalankan khususnya di RW 07 ini. Nah, kami dari kelompok KKN memiliki 4 program utama. Yang pertama itu bergerak di bidang pendidikan, yang kedua bergerak di bidang keagamaan, yang ketiga bergerak di bidang sosial, dan yang keempat bergerak di bidang ekonomi. Yang pertama itu bergerak di bidang pendidikan. Nah, dari 4 program utama itu terdapat beberapa subprogram atau anak dari program utama itu. Nah, dari bidang pendidikan, yang pertama itu ada nama programnya Growth Mindset. Nah, growth mindset ini berguna untuk menanamkan mindset atau motivasi belajar bagi anak-anak sekolah. Itu untuk gambaran secara umumnya. Nanti untuk kejelasannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Lalu selanjutnya yang kedua ada bidang keagamaan. Nah, di bidang keagamaan ini kami memiliki satu program, yaitu programnya Cicanggir Mengajar atau Cicakang Girang Mengajar. Nah, ini kami dari kelompok KKN itu mengajar anak-anak di pengajian yang ada di Al-Mu'awanah dan juga di Al-Hidayah ini. Terus yang ketiga itu ada bergerak di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini kami memiliki 3 subprogram atau 3 anak program. Yang pertama itu ada alhamdulillah kemarin telah landing programnya, yaitu PHBI atau peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram kemarin. Terus yang kedua ada 17 Agustus. Program 17 Agustus ini kami bakal mengadakan kegiatan 17 Agustusan terutama di RW 07 ini. Terus yang ketiga ada nama programnya Clean to Care atau kerja bakti. Ini akan dilaksanakan insya Allah pada minggu-minggu ini, dan semoga program ini dapat berkelanjutan di kemudian hari. Nah, terus yang terakhir programnya ada dari bidang sosial, ada penamaan nama jalan atau di setiap gang tuh diberi nama gitu untuk gangnya. Terus ada pembuatan papan informasi di RW 7 ini. Jadi ini dibuat untuk agar memudahkan informasi yang disampaikan terutama dari RW kepada masyarakat gitu. Terus yang terakhir ada bergerak di bidang ekonomi. Nah, program yang kami tawarkan atau yang akan kami jalankan itu berupa workshop
workshop ini bernama workshop ekonomi produktif. Nah, yang dibahas dari workshop ini atau pelatihan ekonomi produktif ini, yang pertama mengenai BMT atau Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah. Yang kedua ada UMKM, mengenai UMKM, dan yang ketiga ada digital marketing. Nah, itu mungkin gambaran umum dari program yang akan kami jalankan. Kemudian akan dijelaskan secara lebih rinci lebih lanjut oleh teman-teman saya mengenai setiap subprogram atau anak program yang akan kami jalankan. Mungkin pertama dari bidang kependidikan dulu yang akan disampaikan oleh teman saya Taufik di bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sebelumnya ibu-ibu, bapak-bapak, nama saya Raufik Maulud Dani, dipanggil Taufik. Mungkin saya pertama-tama bakalan mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf kalau misalnya di sini saya kurang lancar bahasa Sundanya. Jadi saya menggunakan bahasa Indonesia aja ya. Alhamdulillah, hati senang ya di sini bisa kumpul sama teman-teman KKN, sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Gimana kita kabarnya bapak, ibu? Alhamdulillah sehat. Izin masuk sebelumnya. Mungkin dari yang pertama perihal barusan sudah disampaikan sama ketua kelompok kita perihal program kerja yang kita ajukan mulai dari pendidikan yang bakal insya Allah saya sampaikan perihal dari growth mindset. Growth mindsetnya apa? Growth mindsetnya jadi seperti penanaman pola pikir dari anak. Kebetulan di lingkungan kita juga ada SMP Jakarta yang ada di dekat Posko. Dan latar belakangnya dulu mungkin ya ibu bapak, pertama mungkin dari hasil observasi yang udah dilakukan sama teman-teman kita di beberapa minggu kemarin, bahwa ternyata di sini alhamdulillah ibu bapak mungkin anaknya udah sampai SMA sederajat ya. Nah, cuman konsep kita mungkin penanaman motivasi belajar anak mungkin diarahkan kembali mulai dari pendidikan formal atau juga pendidikan formal. Ya insya Allah kita bakalan eksekusi atau juga bakalan belajar bareng-bareng bersama teman-teman dari SMP IAS Sindangkerta. Nah, tanggal pelaksanaannya kapan? Tanggal pelaksanaannya insya Allah tanggal 8 Agustus. Ketua ibu-ibu, bapak-bapak, bentuk acaranya kayak gimana? Bentuk acaranya insya Allah bakal ada sosial edukasi perihal pentingnya pendidikan atau juga penanaman pentingnya pendidikan, mencapai pendidikan setinggi mungkin ya, entah itu dari sarjana, diploma, doktor, mungkin ya. Ntar bakalan ada sosialisasinya. Ada juga pendidikan non formal, barangkali dari teman-teman atau juga adik-adik SMP yang mau aku ingin masuk SMK, gimana ya? Ntar kita arahkan, kita bantu. Lalu juga ada FGD, di situ ada forum diskusi grup ya, yang bakalan dibimbing sama tetehnya, sama kakaknya yang ada di sini. Terus bakalan diskusi. Lalu ada juga kayak bentuk dari apa ya? Post to post, insya Allah yang bakalan diselenggarakan dari yang sama ya, dari yang sama, yang bentuknya mungkin screening. Jadi peserta yang udah kita edukasi sejauh mana nangkapnya bapak ibu, sejauh mana nangkapnya ntar kita tanyakan.
kita bentuk dengan sederhana mungkin agar mungkin mudah dicerna ya, agar mungkin mudah dicerna. Ya insya Allah akan dilaksanakan 8 Agustus. Mungkin di sini juga kita butuh arahannya, mungkin dari penyampaian saya yang masih kurang gitu ya, masih kurang banyak hal. Mungkin di sini bisa saling sharing, mohon arahannya Ibu Bapak, izin juga. Mungkin sekian ya Pak. Terima kasih Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sudah dipaparkan mengenai program pertama yang akan kami landingkan atau yang bergerak di bidang pendidikan, yaitu growth mindset atau perkembangan mindset, perkembangan pola pikir, penanaman motivasi belajar untuk anak. Khususnya kita akan landingkan program ini di SMP Yas Bintang Tertai. Lanjut mungkin ke pemaparan program yang kedua mengenai yang bergerak di bidang sosial, yakni program Clean to Care yang akan disampaikan oleh teman saya Hasan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, mungkin saya perkenalan dulu ya. Bapak-ibu, nama saya Muhammad Amsar, bisa datang ke Amsar. Siap. Cek. Izin ibu-ibu, bapak-bapak, saya akan menjelaskan tentang program yang bergerak di bidang sosial, yaitu Clean to Care. Kira-kira pasti dari ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya-tanya, apa sih maksudnya Clean to Care itu? Clean to Care itu kita mengadakan program bersih-bersih untuk kepedulian bersama-sama. Untuk kegiatan ini temanya yaitu kebersihan untuk peduli pada masa depan. Adapun maksud dan tujuan diadakan agenda ini yaitu meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang pertama itu, yang kedua melibatkan partisipasi masyarakat. Yang ketiga menumbuhkan rasa tanggung jawab lingkungan. Nah, memang ketika kami melaksanakan observasi, kita banyak menemukan bahwasanya kesadaran lingkungan ini harus perlu yang ditingkatkan di daerah ini. Makanya dari kami ingin melanjutkan program Care agar supaya apa? Supaya lingkungan semakin terjaga dan kebersamaan di lingkungan tertentu ini dapat ibaratnya semakin erat kembali. Mungkin untuk jadwal kegiatannya akan dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2023. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pemaparan mengenai program di bidang ekonomi, yaitu nama programnya Workshop Ekonomi Produktif yang akan disampaikan
dan bagaimana cara kita untuk menciptakan sebuah ekonomi yang produktif tanpa melebih-lebihkan, artinya sifat-sifat yang konsumtif. Artinya sifat-sifat yang konsumtif itu memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya alam secara berlebihan dan akhirnya tidak terjadi siklus ekonomi yang produktif. Nah, dari hal ini hasil observasi kami mengenai ekonomi produktif ini, bahwa warga-warga mengharapkan gitu ada UMKM atau suatu usaha yang berkelanjutan supaya stabilitas ekonomi di masyarakat juga jadi lebih baik gitu. Nah, untuk nama kegiatannya yaitu workshop ekonomi produktif, dan tema kegiatannya yaitu mewujudkan ekonomi masyarakat yang produktif, kreatif, dan berdaya saing di era digital. Jadi kan ibu-ibu sama bapak-bapak mungkin udah tahu ya sekarang udah di era digital, jadi mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi dengan digital ini. Nah, kemudian yang maksud dan tujuannya, yang pertama itu mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat tentang dampak kehidupan yang konsumtif, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada pemahaman kepada masyarakat tentang dampak kehidupan konsumtif dan pentingnya produktivitas di dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga itu meminimalisir ketimpangan dan kesenjangan ekonomi masyarakat. Dan yang keempat itu membangun jiwa ekonomi produktif berbasis digital sehingga meningkatkan partisipasi aktif membangun usaha kecil yang mampu bersaing. Sehingga dalam tujuan ini diharapkan dari mahasiswa KKN ini mengharapkan indikator keberhasilannya itu apa? Nah, setelah kami melaksanakan workshop dari mulai workshop ekonomi produktif yang sudah ada dan akan disiapkan oleh seorang pemateri, kemudian ada tentang digital marketing, juga ada pembinaan mengenai bagaimana kita harus membuat UMKM. Nah, kita ini mengharapkan ada 4 komponen program yang diharapkan mampu menghasilkan dampak yang berkelanjutan di masyarakat. Nah, yang pertama itu meningkatkan kreativitas masyarakat Desa Cakandira, khususnya RW 07 dalam bidang usaha lokal. Kemudian yang kedua, berkurangnya masyarakat yang konsumtif. Yang ketiga, berkurangnya ketergantungan masyarakat terhadap peminjaman uang ke bank keliling. Jadi diharapkan ibu-ibu atau bapak-bapak itu memproduktifkan, atau ibu-ibu bapak-bapak ini memiliki potensi dalam material, kemudian bisa diolah kembali menjadi hal yang lebih lebih berkelanjutan lagi. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan pengantarnya oleh ketua kelompok kami, bahwa akan ada sedikit sekilas info mengenai pembentukan BMT. Nah, sekilas ya, untuk BMT itu artinya Baitul Mal wa Tamwil, artinya koperasi syariah, di mana koperasi syariah ini bertujuan bukan hanya menyediakan fasilitas pinjaman atau tabungan, tetapi juga tanpa riba dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti itu. Kemudian untuk waktu dan tempatnya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023, dan tempatnya insya Allah ada di sini di Madrasah Al-Hidayah insya Allah. Nah, mungkin untuk kejelasannya nanti atau ada pertanyaan dari ibu-ibu atau ada saran kritik apapun itu, mangga boleh nanti ada sesi tanya jawabnya, boleh diutarakan saja. Terima kasih, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kapan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai program yang akan kami jalankan. Mengenai program-program lain yang tidak kami paparkan atau tidak kami jelaskan secara lebih rinci, itu karena bentuk kegiatannya adalah kegiatan yang maklum atau lumrah kita lakukan gitu. Seperti PHBI itu kan kita sudah tahu konteksnya seperti apa, kegiatannya seperti apa.
apalagi kemarin kan satu Muharram itu bawa obor. Nah, terus untuk petugas Agustusan juga kurang lebih sama konteksnya, berbentuk perlombaan ataupun ada nanti bakalan ada karnaval seperti itu. Terus yang terakhir mengenai program penamaan nama jalan itu ya kurang lebih kita membuat papan nama atau pelang jalan di setiap gang atau di setiap jalannya yang berbeda-beda nama. Terus kami juga kan tadi mau bikin mading atau papan informasi yang berguna untuk melancarkan alur informasi dari RW, RT ke masyarakat. Seperti itu mungkin kurang lebih bentuk program yang akan kami landingkan dan kami paparkan sekarang untuk bisa diolah atau bisa difiksasi untuk bisa dilandingkan. Nah, barangkali dari bapak-bapak, dari ibu-ibu ada saran atau masukan ataupun pertanyaan, mangga dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Hormat adik-adik kakaknya kalases anggalimis kan. Oke, Pak Intan khusus toko-toko di RW 7, Ketua RT, Ketua RW, tadi simkuring para terus culat-culat perkawinannya. Tadi ada mahasiswa yang kurang paham bahasa Sunda. Oh, iya. Mohon di sini kita menggunakan bahasa Indonesia saja. Siap. Setengah hati. Sudah didahulukan bahwa saya kurang paham bahasa Indonesia bahasa Sunda. Ya. Punten. Ralat ya, bahasa Indonesia kan lagi sedikit ini. Bahasa Indonesia baik dan benar. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi saya sudah mencatat beberapa program-program yang telah disampaikan baik oleh ketua Om dan juga tadi rekan-rekan ya. Ini dikatakan masukan. Yang pertama tadi ada 4 program yang ingin dilaksanakan. Yang pertama tentang agama, pendidikan, agama, sosial, dan ekonomi. Tadi kaitan dengan keagamaan, saya mengucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya sudah berjalan ya. Sekarang sudah di mana? Di mengajar atau mengajar kakak ya. TPA. Mungkin masukan karena di sini ada beberapa sekolah juga yang ada di lingkungan itu, makanya masukannya itu pertama coba di SD juga ada, nah di SMP juga ada yang memasukkan memodifikasi lagi untuk bisa pendidikan itu. Terus lalu masukan yang kedua tentang tadi sekitar agama ya, bentuk agama ini kebetulan di Darussalam khususnya RT Tilu, nah anak-anak itu kalau maghrib itu suka pulang ya karena tidak ada yang belajarnya. Makanya kami mohon bantuannya ya mumpunglah udah manfaatkan mumpung adik-adik kakaknya ke mengenal penting sedangkan itu penting yang untuk mengajar ya tersebut karena kan tadi ada yang jadi agama juga ada ya bidangnya itu masukan yang kedua.
Jadi saya harapkan jangan untuk pendidikan jangan hanya TK saja, tapi juga merambah ke SD dan ke SMP. Yang kedua tadi masukan juga coba ke atas ya, tiap pada maghrib, setelah ada maghrib ya, ada pengajian. Tolong dibantu itu untuk mengajar pengajiannya. Lalu yang ketiganya masukan juga untuk bidang tadi sosialnya, ya, sosial. Nah tadi juga ada program tentang kesadaran lingkungan, yaitu bersih-bersih. Juga di sini juga suka Bapak RT, Bapak RW itu juga suka mengajak ya, suka mengajak. Apakah memang 2 minggu sekali, ya, 1 bulan sekali untuk mengadakan opsi ya, bersih-bersih. Nah, mungkin saya juga meminta nih ke rekan-rekan ke mahasiswa, silakan carikan waktu ya. Nah, mau di sini juga sama. Jadi artinya kita bergerak bersama-sama langsung mempraktekkan ya di lapangan untuk melakukan bersih-bersih ya. Nanti mungkin akan dibantu oleh Bapak RT. Lalu yang terakhir di bidang ekonomi. Bidang ekonomi tentang tadi ada UMKM ya, ada UMKM, terus juga ada marketing digital seperti itu, ada workshop dan sebagainya. Satu hal yang perlu kurang kultur di sini tadi, jangan sampai katanya ada yang pinjam ke Bang Emo ya, saya Bang Emo, Bang Emo bagian saya berjanji, nah itu saya harapkan, partisipasi daripada rekan-rekan dari sahabat-sahabat daripada IKKN itu untuk memberikan rekomendasi kepada mereka. Ya. Bagaimana solusinya? Solusinya nih, ulah nyari banyak solusi kan, jangan disuruh diam tapi nggak ada solusinya. Kasih mereka solusi bagaimana caranya kalau mereka tidak pinjam ke bank ataupun kepada dan ini solusinya seperti itu ya. Ya mungkin itu saja untuk masukannya. Dan satu lagi itu untuk syariah ya, karena apa itu berbentuk bank apa syariah itu? Operasi simpan pinjam syariah. Nah, coba itu munculkan ya, karena memang kebetulan di area itu juga belum ada yang namanya operasi. Ya. Siapa tahu dengan adik-adik nanti memberikan workshop terhadap ibu-ibu, ya dari ibu, yang pegang ibu-ibu. Kalau kita untuk yang mana pun itu kan ibu, ya milik ibu, kita uangnya. Jadi gitu. Jadi yang tadi memberikan motivasi kepada ibu-ibu, ya. Ini cara membentuk atau apalah itu tentang koperasi syariah. Ya. Karena kebetulan mudah-mudahan pas adik-adik pergi di sini sudah terbentuk bank syariah, koperasi syariah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Itu adalah masukan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada terima kasih kepada Bapak Rian atas saran dan masukannya. Insya Allah kami akan olah lebih lanjut untuk diterapkan di program kami. Barangkali dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang lain ada saran atau masukan yang ingin disampaikan, silakan. Pada Ramadan tadi itu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 7 Desa Cisaninggiran beserta jajarannya yang saya hormati Ketua-ketua RT 123 yang di RW 7, yang sangat saya hormati mahasiswa-mahasiswi yang sedang melaksanakan KKN. Semoga adik-adik berhasil akan yang tanpa semua yang hadir di sini yang dapat undangan mendengarkan program dari adik-adik kita, dan mungkin katanya minta masukannya lebih. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih dengan sangat kepada adik-adik yang telah mengundang kami untuk berbagi dan mendengarkan program adik-adik. Karena kalau adik-adik tidak mengundang kami, tentu kami tidak tahu ada apa mahasiswa di sini sedang apa, gitu ya. Jadi kami bertanya-tanya. Alhamdulillah sudah 2 kali pengajian, adik-adik mahasiswinya datang mengikuti kajian ya. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan program-program adik-adik yang sangat baik ini. Alhamdulillah ya, di desa di RW 7 mungkin tahun ini baru kali ini ya RW kedatangan mahasiswi dan juga mahasiswa ini dari UIN ya. Alhamdulillah. Mungkin saya masih masukkan sedikit saja ya. Tadi sudah dibahas tentang pendidikan oleh Pak Dian tentang bahwa adik-adik diminta untuk ikut serta memotivasi belajar anak-anak SMP dan SD, tidak hanya di TK atau PTA ya. Itu saya sangat setuju sekali. Mungkin masukannya dengan cara untuk SD dan SMP mengadakan les ya, misalkan kalau misalnya ada tidak sempat masuk ke kelas itu ya kalian ya, mungkin direkrut siapa yang mau les bahasa Inggris, siapa yang mau les bahasa Arab gitu, yang memang adik-adik matematik apa saja ya. Jadi silakan adik-adik membuat pengumuman di SMP atau melewat KRW. SD boleh jam sekian ada les apa berapa hari gitu kan, sambil supaya anak-anak SD itu mau jadi mahasiswa gitu, termotivasi dengan kegiatan ada ini gitu ya. Kan ini kampung, walaupun alhamdulillah di sini sudah banyak ya yang kuliah gitu, tapi ajaklah mari kita ke UIN gitu ya. UIN ada agamanya, ada program-programnya, program begini gitu ya. Silakan dari mulai SD kan sudah mulai paham ya tentang itu. Jadi itu, dan juga tadi RW RT 3 minta pengajiannya dilihat badan lagi. Saya setuju. Terus tentang sosial, Ibu ini mengajak adik-adik ya. Kami di sini khususnya di RT 2 yang ada masjid jaminya, setiap hari Jumat pagi diadakan kelompok kebersihan ibu. Jadi kelompok ini dibagi 4 kelompok. Jumat ke-1, Jumat ke-2, ke-3 dan ke-4. Dan pada Jumat besok kelompok ibu yang harus bekerja. Nah, untuk adik-adik kami ajak, mari kita melibatkan tidak ibu saja ya, adik-adik tidak masih sini saja, masih melihat bagaimana sih membersihkan masjid itu, ibu-ibu kerjanya seperti apa gitu. Nah, kerjanya biasanya mulai ada yang dari jam 6, tapi kita nanti jangan terlalu pagi ya, kita mulai jam 7 saja. Karena kalau ada teman-teman mungkin kita kan ada yang baru ya. Jadi kami ajak bagaimana pegang sapu, bagaimana pegang lapel gitu ya. Begitu ya. Jadi dan juga kan membersihkan masjid itu pahalanya sangat besar. Surga bagiannya seperti itu.
Jadi kami sudah rutin itu tiap hari Jumat pagi membersihkan. Tidak hanya masjid saja, masjid, ruangan ini, majelis taklim ibu dan ruangan bawah tempat ngaji anak-anak. Itu mungkin nanti ada tambahan dari mahasiswa atau mahasiswa, misalnya hari Jumat, coba dibuat kebersihan itu tidak hanya hari Jumat saja misalnya. Jadi memang ibu juga saya itu lagi berembuk bagaimana sih supaya punya marbot gitu ya. Dari mana uangnya? Kami tuh belum punya kas uang bayar marbot dan belum kelihatan siapa yang kira-kira menjadi marbot masjid gitu ya. Makanya ya ibu ini satu kelompok itu ada 5 orang, 6 orang ya. Satu kelompok yang bisa itu. Nah, itu mungkin mulai Jumat lusa, adik-adik ibu ajak untuk bekerja di kebersihan masjid. Itu mungkin yang ibu sampaikan, dan yang lain-lainnya ibu setuju, silakan adik-adik tinggal action ya. PHBI 1 Muharram sudah ibu juga ikut kemarin ke sana tanggal 17 Agustus ini mau mengadakan lomba, mau mengadakan karnaval. Ini perlu biaya ya. Adik-adik kira-kira mempunyai program biayanya dari mana? Ya. Jadi apakah mau melibatkan masyarakat di sini untuk jadi donatur atau bagaimana? Ya. Jadi silakan. Dan sekarang udah tanggal 25 ya. Tinggal menghitung hari sampai 17 Agustus. Apakah mau di hari 17 Agustusnya atau 18 Agustusnya atau sebelumnya? Silakan ya, dirumbukan lagi. Ini betul-betul kami juga kalau tidak ada adik-adik biaya 17 Agustus itu Pak RW besar ya. Jadi menghias kampung, menghias jalan-jalan, apalagi ada karnaval, pasti biayanya ya Pak aja. Itu mungkin diperhitungkan dan dibicarakan seperti itulah. Pendapat kita tadi sudah, penamaan jalan bisa setuju sekali supaya nanti kalau ada yang kirim paket ya, kirim paket itu sampai Bu, mananya bukunya Bu Anu RT. Nah, kalau ada jalan, ada ini RT 1 di sini, RT 2 sini, RT 3 sini, mungkin minimal yang kirim paket ini, yang ketiga, ini jalan apa nanti yang memberikan alamat itu nanti Kuresin jalan Balok apa gitu, RT sekian, jadi lengkap ya. Terima kasih itu. Terus pakai informasi ini sangat sekali karena mungkin di kampung ini informasi itu kadang kemarin aja waktu PHB satu Muharram ya, atau satu Muharram kadang bertanya-tanya apa kan nanya itu. Jadi ini kegiatannya apa? Ibu-ibu yang ngaji aku pengumuman dari ustaznya kita alhamdulillah ibu-ibu dapat bantuan dari mahasiswa dan mahasiswi, kita membawa obor sudah disediakan ya. Tapi yang tidak tahu sampai mahasiswa menyediakan obor dulu ya. Itu benar ya. Jadi sebelum ada informasi kita ibu-ibu itu sudah mempersiapkan ya kan di sini yang sudah berjalan itu muslimat NU ya. Yang diketuai oleh Bung tadi gitu. Makanya saya nyesel kenapa Bung tidak diundang gitu. Padahal dia sebagai ketua muslimat di anak ranting RT 7 ini ya. Ibu sebagai anggota tak apa-apa. Nah, jadi malah di sini alhamdulillah RW 7 sudah dapat prestasi di bidang pada suara itu kemarin juara 1. Terus apalagi kita dapat juara banyak ya. Jamaah. Terus apa lagi? Baca puisi. Terus apa cepat ya. Kemarin kita dapat prestasi dari lomba-lomba yang diadakan di muslimat dan kecamatan. Alhamdulillah muslimat RW 7 itu potensinya lumayan. Apalagi RT 1, ibu-ibunya RT 1 itu aktif sekali, aktif. Jadi kalau ada misalnya mau saya sudah punya green dari mulai ujian yang ada green di waktu PHBI 1 Muharram lagu Indonesia Raya yang melakukan greennya bijak itu dari RW 7 RT 1 itu alhamdulillah dari mulai belajar nol sampai bisa hampir audiens yang besar ya alhamdulillah. Jadi adik-adik bisa saja silahkan menggali
berpotensi menggali skill-skill di RW 7 ini di RT 123, mungkin apa yang belum menonjolnya. Misalnya ada hasil observasi kemarin, apa nih yang ini masih kurang nih atau apa gitu, silahkan menunjukkan, jangan takut-takut. Mungkin insya Allah kami akan mengikuti ya. Ini ibu-ibu anak-anak saya bekerja, ini ibu-ibunya anak-anak saya semua ini. Jadi insya Allah mereka aktif, insya Allah. Jadi sekali lagi saya ucapkan apresiasi sekali adik-adik, selamat bekerja, selamat menggali ilmu yang baru ya, dan semoga ilmunya bermanfaat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tin atas saran dan masukannya, dan juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah memberikan saran dan masukan serta apresiasi dan dukungan kepada kami kelompok KKN khususnya. Kami juga mohon doa, restu dan dukungan serta kerjasama dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Semoga program kerja yang kami rancang dan akan kami laksanakan akan terlaksana dengan baik, dan semoga dampak dan efeknya akan terasa bagi kita semua, khususnya yang ada di RW 7 ini dan umumnya bagi seluruh masyarakat di Cicananggiran ini. Barangkali dari Bapak dan Ibu masih ada saran dan masukan atau pertanyaan, disilakan. Dari pendidikan hanya cuma dari SMP saja sama SD di MDTA. Kalau di TK enggak gitu, dari udah belum MDTA aja. Betulan kan di Almawana ada TK juga gitu. Ya kalau bisa teteh ke situ gitu melihat bagaimana cara mengajar di TK gitu. Kan ya guru-guru di sini juga masih masih perlu belajar juga gitu. Mohon bimbingannya, bisa sharing bagaimana gitu cara pengajaran TK di sini. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Lanjut. Dijawab dulu. Dan sekalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kana waktu. Terima kasih atas waktunya. Saya cuma ingin penekanan ya terhadap yang tadi disebutkan bahwa ada digital marketing. Bentuknya itu pelatihan, penyuluhan atau gimana satu itu. Terus terkait Baitul Mal Tamwil, setahu saya juga bukan hanya simpan pinjam, tapi bisa berbentuk yang bersifat produktif juga. Karena hampir sama kan itu. Terus kalau minat bakat masyarakat di Bada itu sebenarnya jual wirausahaan itu udah namun cuma hanya saja kadang masyarakat di Bada itu ingin marketingnya gitu. Jadi otomatis kalau bisa ya digital marketingnya itu kalau bisa dimaksimalkan. Apa itu bisa via IG kan ada ya, ada via Facebook juga, terus ada Shopee, ada Lazada, ada apa, ada Tokopedia juga. Nah, kalau bisa jangan, kalau bisa 2 hari kan dimaksimalkan gitu, kalau bisa sih. Karena kalau untuk sifatnya pelatihan lebih baik itu sebenarnya kalau misalkan melihat modal, hanya modal internet saja. Kalau bisa
tanggapan gitu ya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang pertama tadi mengenai apakah bisa gitu ya mengajar di TK. Sebenarnya bisa-bisa saja Ibu, malahan pengennya seperti itu. Kami ingin masuk ke dari mulai ranah TK, SD, SMP sampai SMA gitu. Karena khususnya di RW 7 ini hanya ada TK sampai SMP aja ya. Makanya insya Allah akan kami pertimbangkan saran dan tanggapannya mengenai kita mengajar di TK ini, dan insya Allah juga kami siap untuk membantu khususnya di TK Al-Mu'awanah dan juga di sekolah-sekolah SD dan SMP IAS juga gitu ya. Mungkin selanjutnya mengenai tadi pertanyaan dari Bapak siapa? Bapak Ahmad mengenai digital marketingnya tuh berbentuknya seperti apa? Nah ini tuh digital marketingnya berbentuk workshop atau pelatihan. Nah jadi workshop ini berisi kegiatan penyampaian materi atau teori mengenai 3 poin tadi, BMT, UMKM, dan juga digital marketing. Nah setelah penyampaian materi dan teori, nanti ada pelatihannya. Untuk pelatihannya tuh seperti kami merencanakannya, insya Allah bentuk pelatihannya tuh kayak kita kelompokkan setiap kita bentuk beberapa kelompok dari audiensi ini, terus kita nanti ditugasin untuk membuat suatu ide mengenai usaha apa yang ingin dijalankan atau yang ingin dibuat gitu. Nah nanti kelompok ini nanti tuh bakal disuruhnya tuh apa saja strateginya, bagaimana pemasarannya, bagaimana bentuk usahanya, bagaimana modalnya. Nah nanti setelah kami temukan kelompok yang terbaik dari ide tersebut, insya Allah kita akan kembangkan melalui aspirasi-aspirasi dari masyarakat, tentunya bantuan-bantuan dari masyarakat dan bapak ibu-ibu di sini untuk mengembangkannya. Seperti itu bentuk dari pelatihannya. Jadi digital marketing ini bentuknya pelatihan, bentuknya workshop. Yang pertama pemberian materi, lalu selanjutnya pelatihan. Seperti itu. Oh ya, untuk estimasi waktu, sebenarnya kami itu awalnya kami menargetkan untuk landingan program workshop ekonomi produktif itu hanya 1 hari, dan insya Allah waktunya tanggal 29 Juli, Sabtu mendatang. Insya Allah kami akan mendatangkan satu pemateri untuk jadi pembicara dan juga sekaligus menjadi pelatih di kegiatan workshop ini. Nah insya Allah kegiatannya 1 hari. Untuk tadi ada saran kalau bisa 2 hari, kami akan pertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah bisa di 2 harikan gitu. Ya terima kasih atas saran dan masukannya gitu Pak. Barangkali untuk jawabannya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan yang payu di bumi api. Perkenalkan diri kan? Alhamdulillah. Adik-adik mahasiswa masuk di UIN anu pantos hadir di RW 7-nya, anu mana ajeuna nyeuna sababaraha program unggulan anu mana anu kahiji dina programna program pendidikan, keagamaan, oge ekonomi sareng sosial ya. Karena waktu yang tidak mencukupi
tapi karena hanya beberapa bulan kan sini ya, karena kan ini program yang mau di sini harus ada program yang ditonjolkan ya, ditonjolkan dari semua program yang keempat program itu satu yang harus ditonjolkan mana gitu yang didahulukan biar nanti ada KKN ada kuliah kerja ada nyatanya gitu gaya prioritas ke sini saya hanya sebagai saran yaitu kalau bisa di bidang ekonomi ya, bidang ekonomi itu yang tidak sejauh dengan pendampingan dengan bidang sosial ya, itu hampir kata contoh rekan-rekan ini kan hanya pemaparan, saya tunggu edukasinya mengenai kelanjutannya, oke, prakteknya coba ada di sini bikin kayak semacam tadi kan ada UMKM, ada koperasi, coba ada bikin koperasi lah untuk master contoh buat keluarga kami biar tujuh contoh ada sini jangan memikirkan modal nanti modal bisa patungan keluarga di sini misalkan contoh aja bikin koperasi gimana di bidang apa nanti misalkan modal nanti kita dirutin semua keluarga di sini ya. Itu contoh yang ekonomi dinas sosial juga ada kalau sudah terbentuk ini kayaknya simpan pinjam atau koperasi atau sosialnya bisa terlaksanakan bisa pendampingan kita bisa membantu ya ini harus cepat ini soalnya waktu itu mepet mungkin sekitar Agustus kan ada udah pulang jadi harus ada kenang-kenangan dari ada si buat itu yang bisa dikenang gitu namanya kan KKN kerja kuliah nyata buat kalau nyatanya kudu ayah jangan kumaparan aja jangan jauh kudu ayah gitu langsung ditunggu aja sih ada waktu berapa minggu gercep gitu gak cepat ya sok pikir gitu itu di bidang ekonomi jadi bisa mungkin segitunya dari Pak RT waktosna hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak RT atas saran dan masukannya. Barangkali dari Bapak dan Ibu yang lain masih ada saran, masukan ataupun pertanyaan yang ingin diajukan, maka disilakan. Mungkin untuk satu penanya lagi, satu orang untuk penanya atau masukan atau sarannya. Jika tidak ada, kita cukupkan untuk pemaparan dari program kerja yang akan kami lanjutkan. Maka silakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk satu orang lagi penanya ataupun kasih saran dan masukan. Tidak ada, mungkin cukup ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sudah menyempatkan hadir, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan saran serta masukan untuk kami kelompok KKN ini serta dukungan dan apresiasi dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian kepada kami kelompok KKN ini. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi pemaparan program kerja yang akan kami lanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah, masya Allah ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah tadi atas saran dan masukannya dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah dengan masukan dan saran tadi akan kami pertimbangkan dan insya Allah terlaksana. Mohon dukungan dan doanya juga dan kerjasamanya juga. Insya Allah sekitar 3 minggu lagi ya kita akan melanjutkan berbagai program yang insya Allah akan menjadi kenangan gitu untuk Desa Cicangkira khususnya di RW 07. Baik, terima kasih atas atensi dan partisipasinya dari ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita tetap sehat selalu, diberikan kemudahan dan selalu diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Mungkin ditutup dengan doa.
ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.